Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat morning, good pagi mahasiswa. Semoga Anda dalam keadaan sehat selalu. Stay positif, jangan lupa bersyukur hari ini. Di kesempatan kali ini, kita bahas mengenai makanan sehat bagi anak usia dini. Oke, next tujuan dari materi ini adalah Anda mengetahui fungsi dari makanan sehat bagi anak usia dini sendiri. Oke, let's check it out. Sehat, oke. Sehat itu diartikan sebagai keadaan baik segenap badan dan bagian-bagiannya atau suatu hal yang mendatangkan kebaikan. Jadi kalau kita sudah sehat, otomatis mendatangkan hal-hal yang baik. Kesehatan dan gizi ini diartikan sebagai sesuatu yang mendatangkan kebaikan dan memberikan zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi, dan kesehatan dan gizi ini ada dua hal yang saling berhubungan. Jadi kalau orang itu sehat, otomatis secara fisik itu diberi makanan yang bergizi, makanan yang sehat dan seimbang. Seperti pertemuan yang lalu ya dengan Bidan Iza bahwa makanan itu sudah tidak berpatok pada 4 sehat 5 sempurna, akan tetapi pada makanan yang sehat dan seimbang. Nah, sehat itu tidak hanya pada fisik, melainkan pada psikis. Yaitu kalau fisik itu organ tubuh, kalau psikis itu diantaranya mental, emosional, sosial, dan spiritual. Oke, next. Ada pula kebutuhan dasar tumbuh kembang. Ada 3 di sini, yaitu asuh, asih, dan asah. Di mana asuh berkaitan dengan kebutuhan fisik atau jasmani, ya, di antaranya makan, minum, perawatan kesehatan, penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, rumah atau pemukiman yang layak, kesegaran jasmani. Sedangkan asih itu mengenai kebutuhan emosional, kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Jadi untuk anak-anak kita, bahwa kebutuhan kasih sayang itu diperlukan baik dari orang tuanya maupun dari guru di sekolah, juga lingkungan masyarakatnya. Lalu asah. Asah di sini adalah mengenai stimulasi. Nah, stimulasi ini stimulasi baik fisik maupun mental ya. Jadi kalau fisik itu mengenai motoriknya, motorik halus maupun kasar, dan stimulasi mental yang berkaitan dengan asih ini tadi mengenai cinta dan kasih sayang. Di sini ada yang namanya program pemberian makanan di lembaga anak usia dini. Jadi seperti kita tahu ya bahwa anak usia 0 sampai 6 tahun, itu khususnya usia 2 sampai 6 tahun itu muncul masalah, yaitu masalah sulit makan. Coba anak didik Anda sama tidak seperti itu, mengalami kesulitan makan. Hal ini menyebabkan anak itu kekurangan gizi gitu. Jadinya kenapa sih anak itu kekurangan gizi? Karena anak lebih suka jajan yang manis-manis dulu, jajan yang berasa sebelum dia makan utama. Jadi kalau anak sebelum jamnya makan dia sudah makan jajan, otomatis sudah kenyang. Gitu. Jadi tidak merasakan lapar, dan kan kita tidak tahu ya makanan yang jajan yang manis-manis tadi itu sudah mengandung gizi yang seimbang atau belum, atau malah mengandung pengawet atau zat adiktif lainnya. Nah, di lembaga PAUD ini ada yang namanya program makan bersama. Coba biasanya hari apa ini mahasiswa di lembaganya mengadakan program makan bersama. Jadi apa sih manfaatnya dari program makan bersama ini? Gitu. Program makan bersama ini manfaatnya adalah untuk melatih anak memiliki perilaku makanan yang baik. Jadi untuk melatih kemandirian juga dengan makan sendiri, mengenalkan fungsi makanan bahwa ada namanya karbohidrat, ada namanya protein, ada yang namanya protein nabati dan protein hewani gitu. Kemudian mengenalkan fungsi makan. Jadi makan itu untuk apa sih? Makan untuk hidup atau hidup untuk makan. Nah, gitu intinya seperti itu. Lalu meningkatkan juga kecerdasan, di antaranya kecerdasan kognitif, spiritual, emosional, interpersonal, motorik halus dan kasar pada anak. Jadi kalau kognitif tahu ini, oh ini kalau nasi itu mengandung karbohidrat, lalu ada sayur, sayur masuk protein nabati, kemudian jadi dia punya wawasan akan makanan yang dia makan gitu loh. Jadi dia tahu mana makanan sehat, mana makanan tidak sehat. Kemudian spiritual sebagai bentuk rasa bersyukur pada Allah atas diberikan badan yang sehat. Lalu kita harus merawat. Lalu emosional, emosional di sini adalah apa yang kita makan itu merepresentasikan kejiwaan kita, merepresentasikan juga perilaku dan sikap kita. Itu ya, dan interpersonal juga motorik halus dan motorik kasar, diantaranya adalah gerak rahang ketika mengunyah itu ya, menelan peristaltik di leher, tenggorokan maksud saya, kemudian di perut begitu. Oke, next. Ada tahap-tahap perencanaan makanan
pada anak di lembaga usia dini. Yang pertama adalah tentukan kebutuhan gizi anak yang mengacu pada AKG, angka kecukupan gizi. Nah, di sini mengacu pada Permenkes RI nomor 28 tahun 2009. Kemudian yang kedua ada observasi kondisi. Jadi dilihat dulu anaknya ada yang autis atau tidak, ada yang punya alergi terhadap makanan atau tidak. Gitu. Nah, bagi anak-anak yang autis atau hiperaktif ini mengurangi pengkonsumsi gula, ya. Jadi gula dan dan karbohidrat. Jadi dialihkan dengan yang lain. Misalnya boleh menggunakan nasi, nanti lagi menggunakan kentang atau menggunakan roti gandum, nah seperti itu. Jadi memang harus selektif dalam memilih makanan. Kemudian pemilihan bahan makanan dibuat bervariasi supaya tidak bosan. Misalnya program makanan minggu ini adalah bubur kacang hijau, minggu depan dibuat jagung susu keju, minggu depannya lagi roti bakar atau sandwich yang sederhana, gitu ya. Itu juga bisa. Nah, kemudian pemilihan yang lain adalah ini makanan-makanan yang kurang kita bisa tutupi di gizi dengan makanan yang lain. Tapi kalau bisa seimbang ya, jadi tidak harus misalnya makannya nasi sama telur ya jangan. Jadi nasi telur ada sayurnya. Nah, lalu pemilihan bahan makanan diupayakan menggunakan bahan makanan. Nah, ini nih ya, penggunaan bahan makanan lokal. Ini perlu kita kenalkan pada anak didik kita bahwa ada makanan-makanan seperti umbi-umbian, kemudian makan makanan olahan umbian, turunan umbian yang lain itu yang harus dikenalkan supaya anak itu juga doyan. Jadi palet lidah itu atau di lidahnya itu dia bisa merasakan baik rasa maupun teksturnya. Gitu. Jadi makanan itu seperti yang pada pertemuan ke-7 ya bahwa ikan contohnya. Banyak ibu-ibu yang mencari ikan salmon dengan alasan nilai gizi lebih tinggi. Ternyata tidak. Ada ikan bandeng, ada ikan lele yang kandungan gizinya bahkan lebih tinggi dari ikan salmon. Begitu. Nah, pemilihan bahan makanan ini juga mengacu pada daftar komposisi bahan makanan atau DBKM. Jadi ya gimana ya? Mengacu Pak. Jadi kita tidak melihat kuantitasnya akan tetapi melihat pada kualitasnya. Nah, ini adalah contoh dari angka kecukupan gizi anak usia dini sesuai dengan Permenkes RI nomor 28 tahun 2009 ya, yaitu jika berat badan anak usia 1 sampai 3 tahun kelompok umur ini berat badannya 13 kg, tinggi badannya 92, energi KAKAL itu kilokalori ya. Revisi ya kalau saya salah, kemudian protein dalam hitungan gram. Nah, totalnya seperti ini nih, total lemaknya ada omega 3, omega 6, kemudian karbohidrat 215, seratnya 19, airnya 1150 mililiter, maaf. Jadi di sini dihitung untuk satu porsi makan ya. Nanti tinggal dikalikan saja berapanya. Nah, ini adalah gambar tumpeng gizi seimbang atau TGS. Ya, jadi sayuran berapa porsi buah ya. Ingat ya dalam satu piring bahwa setengah dari piring kita adalah sayur. Ya. Kemudian di setengah yang lain dibagi dua ada karbohidrat dan untuk proteinnya. Seperti itu. Oke, demikian pertemuan hari ini. Semoga dapat dipahami. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa untuk selalu mengingat pesan Ibu untuk menjaga imunitas, jaga kesehatan. Jangan terapkan protokol kesehatan di antaranya pakai masker. Jangan lupa cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer dan jaga jarak dimanapun Anda berada. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.